Yang mirip orang semuanya. Nih. Shh, coba ini nih. Yang mana? Ini. Tuh. Shh. Kuntilanak ini ya? Ih. Dari pakaiannya saya yakin ini orang. Ini manusia, ya, bukan setan. Dia memakai baju batik seperti mau kondangan mungkin nih. Setan habis kondangan ini ya? Bukan, ini orang. Orang ini ya? Ini cahaya apa itu? Yang mana? Itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ya? Tadi dulu. Ini apa ini ya? Hah? Tuh. Ada yang gerak-gerak. Tuh, lihat. Astagfirullahaladzim. Siapa bayi? Ini orang bukan. Makhluk apa ini ya? Tambah serem nih. Itu belakangnya ada lagi. Belakangnya itu. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan, mengungkap sebuah misteri yang masih samar-samar atau membaca pitutur dari semesta yang tentunya bahasanya juga samar-samar. Mari nanti kita teman-teman ke sana tuh. Perhatikan dulu nih. Masalahnya saya masih cengap-cengap nih ya. Itu gunung ini terdapat goa yang menyimpan suatu cerita yang katanya sering ada cahaya keluar masuk di gunung itu, dan itu pun gua keramat. Nah, mari kita bedah untuk mendekat ke sana. Ada misteri apa? Tentu di balik semua itu ada sebuah pesan cinta buat kita. Jangan gagal paham lagi. Tentu semuanya baik buat kita. Yuk. Yakin, tenang aja, yuk. Nggak apa-apa. Iya, terus turun dulu, nanti naik lagi tuh. Ini, perhatikan teman-teman. Masih jauh tuh di gunung itu tuh. Di gunung sebelah sana. Kira-kira semangat nggak nih? Mari kita semangat saja. Semangat, jangan patah, jangan kendor, jangan sampai putus. Putus apanya? Putus kabelnya, ya. Seperti kabel ini nih. Nih, ini kabel bukan? Ini selang, tapi anggaplah ini kabel, ya. Kabel ini kalau kabelnya putus, tidak akan bisa menyala lampunya. Maka dari itu yuk kita nyalain yuk. Oke, langsung aja yuk. Seperti biasa sahabat temannya, kita untuk libatkan seluruh indera kita, indera penglihatan, pendengaran, perasaan. Jadi jangan cuma visual yang dilihat, jangan cuma judul yang dilihat, tetapi simak keutuhannya itu global supaya paham, ya. Sebagaimana kita ditayangkan semua yang ada di sini, ya. Kita lihat keutuhannya supaya tidak menjadi gagal paham, dan kita sampai selesai pahami dulu. Nah, itu ya. Jadi gini, ada cerita dalam goa di sana itu, ya, itu memang goa keramat, ya. Goa keramat, tetapi ada yang kejanggalan-kejanggalan di balik itu.
tentang sudah tidak menjadi rahasia lagi karena ini sudah umum di sini, udah biasa tentang apa namanya itu, cahaya seperti tahu strongkin. Strongkin itu di sana tuh ya, yang suka masuk dalam gua sana tapi nggak ada orangnya, gitu maksudnya. Apakah itu memang seorang yang sengaja datang ke sana membawa strongkin, ataukah itu makhluk lain? Karena zaman sekarang itu sudah ada listrik, sudah banyak listrik, nah mengapa juga masih menggunakan strongkin di dalam sana? Terlihat saya dari sini nih, kalau malam-malam barangkali kita bisa berjumpa dengan beliau, siapa sebenarnya dan maksudnya apa. Yuk, tenang dulu. Yang penting kita lentur dulu, tenangkan batinnya, pasti menemukan jawaban dan maksud tujuan daripada erang-erang ini, teka-teki yang dijabarkan oleh semesta. Karena setiap yang kita alami, setiap yang kita lihat itu adalah guru kita, yang mulang kita, yang menuntun kita, yang mituturi kita. Kalau hidup tanpa ada yang mituturi, bisa tersesat. Tuh ya, yuk, ini agak curam nih. Oke, alhamdulillah. Oh, licin banget. Iya, ini apa, curam. Oke, gitu. Ya iya, paling itu nanti habis manjat turun lagi tuh ke sana. Naik lagi. Ya iya. Yang penting kita nikmati aja. Nikmati maksudnya perjalanan ini, nikmati kekinian ini. Nggak usah khawatir, tenang. Oke. Nah, ini lihat nih. Ya iya. Nanti dulu. Coba lihat nih. Tuh. Itu tuh di goanya di sana tuh. Tuh, kelihatan nggak? Nah, kita turun lagi dan naik lagi. Oke? Saya juga yakin ya. Semangat aja deh. Tenang aja, yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, aduh. Ya, tenang aja, pasti sampai nanti deh. Yuk. Turun dulu. Ini pingsan dulu ini ya. Ya. Aduh. Tuh. Jalannya curam banget. Curam. Aduh, hati-hati ya. Alah, tenang aja, kita optimis aja. Aduh. Aduh. Iya. Ya, iya. Aduh. Ini. Aduh. Lanjut sini. Ya. Aduh. Wah. Ini guanya ini. Tapi kayak gini. Kayak maksudnya seolah-olah sengaja ditutup gitu loh. Ya kan? Ntar dulu. Tuh luas juga tuh. Gimana nih? Mungkin sengaja disini seperti ini untuk ngantri gitu mungkin. Atau gimana nih? Iya. Ah, kita harus lanjut di sini. Wah, nggak apa-apa lah. Kita masuk aja. Yakin ini ya. Yakin. Oke dulu. Kita salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, masuk. Kalau ini ya. Ngeri banget. Wow. Di sini adem banget. Adem. Nih, di sini kayak adem banget nih. Tuh kan? Iya ya. Beda ini ya. Kayak di kulkas. Ini juga bebatu juga unik-unik nih.
Tuh, lihat nih. Tuh, ya kan? Unik-unik. Terkesan gimana gitu loh rasanya. Gua kulkas berarti ini ya. Ya gua adem. Iya gua adem. Jawa itu asrep. Yuk. Aduh. Tembus ke ini nih, antara pizza ini ya. Ya kayaknya iya. Apakah cuma segini gitu mentok? Mentok. Tadi dulu. Tapi ada ke sana ada nu. Ada lah. Tuh ada tuh ke kiri tuh. Shh. Ada orang. Itu. Tadi dulu. Itu orang bukan? Coba perhatikan. Tuh. Punten. Bukan ini ya. Ah, orang. Assalamualaikum, Mbah. Tuh kan. Pakai batik. Pakai batik. Assalamualaikum, Mbah. Orang kok seram ini ya. Tak dulu. Mau ini ya. Jangan terburu-buru. Tak dulu. Coba lihat dulu. Cek dulu, tak dulu. Saya yakin ini orang tapi. Shh. Coba lihat dulu. Mbah, ada gerak nggak? Mungkin ini orang sedang melakukan apa bagusnya nih. Sebentar dulu. Gini. Ini kan katanya gua keramat ya. Keramat itu menggunakan sering didatangi orang. Ya mungkin juga beliau ini orang sedang melakukan apa tuh ya, tirakat atau bertapa di sini. Yang jadi aneh mengapa bukannya seperti itu. Kita dulu. Baik. Seperti guru kita dulu yang pernah kita alami, ini penggambaran saja mungkin sebagai orang yang selalu kehidupnya itu memakai topeng kepalsuan. Ya. Jadi seperti pakai topeng. Ya, maksudnya apa? Topeng kepalsuan dalam diri kita. Sehingga dia itu selalu menggunakan bukan dirinya yang asli, mungkin seperti itu. Masih ada nggak? Berarti ini tiruan ini ya. Ya iya. Tadi dulu. Mbah. Biarin aja nih ya. Nah, dulu aja yuk. Kesini aja dulu yuk. Tuh kan masih panjang. Orang kok seram ini ya. Gua di situ nih juga gua lagi nih. Nih. Tuh. Apa nih ya? Tuh lubang-lubangnya ke sana. Tuh. Ya. Ya kan? Oke, lanjut lagi yuk. Assalamualaikum. Punten terus gini ya. Yang katanya tuh orang bercahaya di mana nih? Orang mana? Tadi yang bawa cahaya itu loh, bawa strongkin. Oh, iya ya. Ya iya. Makanya itu ntar dulu. Salah tempat apa ini ya? Assalamualaikum. Punten. Cahaya apa itu? Gimana? Itu. Tuh. Tuh. Tuh kan. Apa ini ya? Punten. Cahaya. Ih. Kayak mirip muka orang tuh. Itu kan. Monster ini ya. Orang. Astagfirullah. Apa mungkin ini dimaksud tuh? Katanya. Suara-suara apa ini? Makanya kan saya dengar makanya orang yang mukanya bercahaya. Apakah ini? Tadi dulu. Kita pastikan dulu. Tapi kayak orang biasa. Iya ya. Ntar dulu. Punten. Assalamualaikum. Masalahnya nih ya. Kalau hayang coren pakai ini nggak boleh kelihatan nih. Tuh. Kan hilang. Hilang ini ya. Kalau diantar malah hilang nih anehnya nih. Mungkin bertabrakan cahaya nih. Ya kan? Jangan. Ya ini rahasia di sini. Jadi ada ketika kita cahaya ini nggak kelihatan, tapi kalau cahaya dimatikan, ini kelihatan lagi. Coba matikan lagi ini ya. Oke. Tuh kan? Oh iya ya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Baik. Ada rahasia di balik ini. Baik. Kita coba deket lagi yuk. Tadi dulu. Saya ini ya. Udah situ aja ya. Coba aja sendiri. Sini aja nih ya. Situ aja. Nanti kalau ada apa-apa. Ya tenang aja. Saya cuma memastikan aja ini manusia atau bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
Nih, jalannya agak susah nih. Punten. Gempa ini ya. Hah? Gempa bumi. Assalamualaikum, Mbak. Coba bayi. Astagfirullahaladzim. Udah biarin aja. Sini. Astagfirullahaladzim. Mbak. Hah? Kemana tadi? Astagfirullahaladzim. Aneh loh. Kayak sedih film-film. Ya iya, dah dulu. Kayaknya di sini kan? Astagfirullahaladzim. Kosong. Nih. Kosong gak ada apa-apanya. Berarti kita tuh harus melanjutkan lagi perjalanannya. Ini bukan ini yang dimaksud mungkin ya. Ini hanya sebuah penggambaran saja untuk menggiring kita untuk selalu berjalan, untuk selalu dikir jalan. Dah, yuk. Nggak usah terjebak di sini. Nanti kalau kita terjebak di kontennya akan gagal paham, ini konflik batin. Oke, yuk. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai terjebak ya. Yuk. Kalau terjebak, Iya, rugi sendiri. Ya, lihat aja yuk. Ini ada apa Pak? Yuk. Assalamualaikum. Aduh, ini gerbangnya mungkin nih. gerbang kok sempit ini ya? Ya ini kan penggambaran saja kesempitnya pikiran kita itu loh. Ya iya. Assalamualaikum. Kok sini ya? Hah? Sini aja dulu. Tar dulu. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini? Tadi saya mendengar kayak aneh-aneh di sini deh. Kayak yang aneh. Pocong apa ini ya? Bukan. Sini dulu. Punten. Ada orang di sini? Tuh. Ada yang bisik-bisik. Ada yang... Ya iya, aku jangan dia bisik-bisik itu. Kamu dengar gak? Di arah sini. Apa orang tadi bukan? Coba lihat dulu. Di setiap sudutnya. Masalah ini semuanya mirip-mirip ini. Mirip apa nih ya? Kayak makanya batu-batunya mirip orang semuanya. Nih. Shh, coba ini nih. Yang mana? Ini. Tuh. Shh. Kuntilanak ini ya? Ih. Bengkak. Gempa apa nih ya? Astagfirullahaladzim. Maaf Mbak. Ini manusia bukan. Punten. Assalamualaikum. Coba lihat. Ish. Dari pakaiannya saya yakin ini orang. Ini manusia ya, bukan setan. Dia memakai baju batik seperti mau kondangan mungkin nih. Setan habis kondangan ini ya? Bukan, ini orang. Orang ini ya? Punten. Tapi ini mirip yang tadi apa seragam gitu. Kita dulu. Assalamualaikum. Dia nggak mau bicara sama kita. Brengsung ini ya? Pak. Tapi tadi yang bisik-bisik ini bukan. Hah? Bukan ini ya? Bukan. Mbak. Oh. Kita dulu. Bukan ini yang bisik-bisik, ini bukan ini. Nah itu siapa itu? Itu lagi itu. Itu. Tuh. Shh, itu orang. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Dia sepertinya marah nih. Marah ini ya? Punten, Mbah. Tar dulu. Oke. Tar dulu. Ntar dulu. Mbah. Punten. Astagfirullahaladzim. Mbah. Astagfirullahaladzim. Hah? Mbah? Hilang lagi. Ini masih ada nggak? Ini masih ada dia. Mana? Hah? Mbah? Ntar dulu.
Kita dari tadi cuma lihat ini aja nih. Astagfirullahaladzim. Punten. Mbah. Kayak nggak masuk akal ini orang deh. Mbah. Punten. Punten, Mbah. Mbah. Hah? Berarti ini semua nggak nyata, ya. Jadi yang terlihat oleh kita bukan nyataan. Berarti tenang aja dulu. Kita cari yang nyata dulu yuk. Jadi habis waktunya kalau seperti ini terus nih. Aduh. Terus lagi aja yuk. Dari tadi cuma muter-muter orang aja gini terus, ngilang-ngilang terus. Habis waktunya. Yuk. Iya. Ini lagi nih. Coba lihat nih. Ini kayak orang udah kering nih. Nih. Ya kan? Sudah kayak gini banget keadaannya nih. Punten. Ini pun sama, nggak bisa komunikasi nih. Tapi udah kayak gini keadaannya. Udah yuk. Sini lagi yuk. Punten. Ini nih. Ini lagi nih. Ini sudah kering-kering ini gini nih. Tuh. Astagfirullahaladzim, ini sudah sampai apa namanya, jadi tulang belulang. Tinggal tulang belulang. Berarti banyak sekali, ada yang masih normal, ada yang sudah kayak itu hitam, ada yang sudah tulang belulang nih. Hitam apa juga ini ya? Ini cahaya apa itu? Yang mana? Itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ya? Tadi dulu. Ini apa ini ya? Hah? Tuh. Ada yang gerak-gerak. Tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Siapa bayi? Ini orang bukan. Makhluk apa ini ya? Tadi dulu. Kita jangan sampai tertipu lagi. Nanti takutnya hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Tambah serem nih. Tadi dulu. Meskipun demikian maksudnya wujudnya, kita jangan terlalu ini dulu, tenang dulu. Bisa jadi justru malah ini yang bisa tersambung dengan kita nih, tadi dulu. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Itu belakangnya ada lagi. Belakangnya itu. Astagfirullahaladzim. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Maaf. Ini siapa? Ini. Ada suara. Bicara yang ini kayaknya deh. Yang belakang. Maaf, Mbak. Beda kedatangan yang mengganggu panjenengan semua. Iya, perkenalkan nama saya Tarto, Mbak. Saya dari Cilacap, sengaja datang ke gua ini. Tujuannya untuk mencari pengalaman. Iya. Bukan, Mbak. Kami atas kemauan kami sendiri, tapi didasari dari cerita-cerita orang, dan juga saya pun direkomendasikan untuk mendatangi gua ini. Maksudnya tentang untuk mengkaji dari adanya sinar cahaya yang suka keluar masuk gua, yang dianggap sebagai jin, katanya seperti itu. Ada orang yang mengatakan jin, ada yang mengatakan yang lainnya, mohon maaf. Iya. Oke. Insya Allah bersedia, Mbak. Bersedia. Nih, kita harus janji katanya, harus bersedia untuk memberikan rahasia katanya. Rahasia apa, Mbak? Iya. Jadi menyatakan kepada orang-orang. Baik, Mbak. Iya.
cahaya ini. Tadi Mbah, ayam agak mumet Mbah. Oh, katanya itu kita harus siap dulu. Siapkan mentalnya, batinnya, perasaannya, diselaraskan katanya, supaya paham. Baik Mbah, saya akan mencoba untuk lebih tenang lagi, hilangkan ketegangan dulu teman-teman. Baik Mbah. Oke. Oke, insya Allah paham Mbah. Mulai nyambung nih Mbah. Oh, berarti orang-orang yang sukses kedatangan ini maksudnya mendapatkan pitutur kayak gini. Maksudnya Mbah memberikan pitutur ya orang-orang yang paham gitu maksudnya. Baik, baik Mbah. Ini teman-teman ada sebuah pitutur yang baik dari beliau ini. Katanya ini yang sosok bercahaya itu adalah kita juga bisa bercahaya, ya. Semua makhluknya Tuhan, makhluknya Allah itu bercahaya. Tetapi tinggal kita mau menyelaraskan atau tidak. Nah, ini. Jadi bercahaya batinnya, perasaannya itu bagaimana nih, Mbak? Kita makhluk cahaya. Oke. Baik. Luar biasa. Ini sebuah pemanaan buat kita-kita yang kehidupannya lebih maju, artinya lebih bernilai, harus menyalakan yang sudah ada dalam diri kita, cahaya dalam diri kita, menyambungkan kabel gitu Mbah. Dia mengaktifkan yang selama ini hidupnya selalunya mengeluh, diri sulo, merasa terzolimi, selalu merasa tersakiti, akhirnya dia tidak menyala. Seharusnya bagaimana? Ya kalau kita bisa nyala, sambungkan. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah tercukupi semuanya. Jangan terlalu kayemen dalam keadaan yang tidak nyaman itu. Ayo bangkit. Sehingga kita menyala. Sehingga kita betul-betul menyala terang dan kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Ini luar biasa. Ini teman-teman, toolnya seperti ini. Ayo kita bangkit. Bangkit pikirannya. Jangan selalu terdiri sulu. Jangan selalu dalam keadaan yang tidak nyaman di terus. Kayemen terbaring di situ. Kita bangkit. Dengan cara apa? Percaya. Tuhan pasti akan membangkitkan kita, akan memberikan jalan. Ketika kita spirit, semangat, kita akan menyala, akan diberikan jalan keluar. Semua masalah akan selesai. Ya, ini luar biasa. Berarti ini artinya sangat dalam Mbah. Jadi ketika orang yang kehidupannya selalunya mengeluh, selalu disuruh, selalu merasa tersakiti atau merasa was-was, panik, itu justru padam cahaya gitu Mbah. Luar biasa. Jadi kita supaya jangan kaget, jangan gumun, bukan beliau saja yang menyala, tapi kita pun seharusnya menyala. Ini arti kiasan, arti yang sesungguhnya adalah nyala dalam batin kita, bukan cahaya ini, bukan, tapi nyala batinnya yang sudah diberikan Tuhan, harus kita bangkit. Sehingga apa? Segala apapun bisa didapatkan ketika kita bangkit kesadarannya, bangkit kesadaran Tuhan, diri sejati, gitu maksudnya sebagai baik Pak. Insya Allah karena saya akan mencoba memahami ini, bahwa semua ini bukanlah jin, bukanlah setan, tetapi pengeling-eling buat kita untuk lebih semangat, untuk lebih mendekat sama Sang Pencipta. Yang kedua itu tetap akan menyala terus. Kalau sudah mendekat, terhubung dengan Tuhan, pasti akan menyala. Seperti itu Bang. Baik, nggih. Nggih, Mbah. Baik. Insya Allah saya akan mencoba untuk mengiyakan, menunggal dengan rasa ini. Dan kalau memang saya sudah benar-benar paham, akan kami sampaikan kepada orang-orang supaya mereka lebih paham lagi bahwa kita harus bangkit. Bangkit kesadarannya, dan kita seperti dilahirkan kembali. Gitu nih Pak. Nggih. Nggih. Pak. Tadi yang bicara yang ini apa yang tadi ini?
Nggih, kula pangapunten, Mbah. Kula pamit rumiyin, insyaallah akan saya praktekkan ilmu ini dari jenengan supaya kita betul-betul menyala, jangan terlalu kayemen dalam kesengsaraan kita, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan was-was. Kita paket, Mbah, nggih, Mbah, nggih. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Rahayu. 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 Ayo. Udah, Pulang aja nih, Jak. pulang aja. Tadi yang itu. Siapa ini, Jak? Itu yang nyala-nyala itu mungkin sebagai penggambaran saja untuk kita tetap harus bangkit kesadarannya. Kalau lama ini kita terputus selamanya, terputus kabelnya mungkin. Kabelnya bisa putus ini, Jak. Iya, yuk. Hei, Suara apa, Jak? udah, pulang aja. Merinding nih, Jak. Alah, yuk. Perjalanan yang sungguh luar biasa. Jadi bukan perjalanan yang memang yang luar biasa, tetapi ilmu yang kita dapatkan yang luar biasa itu. Apa kira-kira? Jadi gini teman-teman, dalam setiap perjalanan itu adalah guru kita, ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi pada perjalanan kali ini kita menemukan sebuah tool, ya, sebuah ilmu dari Tuhan, yang mana ternyata dalam diri kita itu ada kabel yang selama ini belum tersambung, sehingga lampunya tidak menyala. Kabel yang apa? Kabel dalam diri kita, perasaan kita, yang selalu berfokus kepada yang buruk-buruk sehingga lampunya tidak menyala. Yang min, yuk kita aktifkan. Yang penuh rasa syukur, manunggal dengan Tuhan, pasti akan menyala, akan selalu optimis hidupnya, tidak selalu mengeluh, tidak selalu menjadi sulo, tidak selalu merasa tersakiti, menjadi korban. Udah, lupakan. Kita bangkit dan kita pasti akan bermanfaat buat orang banyak dan kita sukses makmur jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya dan terhibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.